Kita hanya sama-sama berpikir di sana. Tidak ada kebenaran di antara kita. Sebelumnya saya minta izin duduk dulu, saya nggak enak badan sedang ini. Tentu saya memaklumi. Artinya kerang beliau. Jadi tadi hasil dari rundingan saya bersama teman-teman ini menghasilkan ada 9 poin yang saya tulis karena si Katayu sendiri itu mengucapkan ini itu berulang-ulang kali. Itu yang pertama, jangan ketawa dengan tafsiran saya. Sebelumnya saya sudah melihat bagaimana cara kalian berdiskusi. Jadi untuk apa saya menertawakan itu? Baiklah, Kita buktikan saja. Yang pertama itu ada kuda hilang. Betul. Hasil rundingan kami itu seperti yang pernah beliau katakan kepada saya, kuda itu memperlambangkan sebuah perjalanan, dan saya pernah menafsirkan kuda itu adalah sebuah makhluk, dan teman-teman itu mengatakan pekerjaan katanya adalah pematik kuda. Tukang rem. Dan hilang itu menandakan sudah tidak ada. Menurut bagaimana? Saya tidak ingin mementingkan jawaban saya. Saya pun perlu mempertimbangkan jawaban kisah. Ya. Saya pernah berkata, perjalanan itu bisa dilambangkan sebagai kuda yang diucapkan oleh Katayu. Ya. Akan tetapi jika dipikir lagi, masuk akal bila kuda yang disebutkan barusan bisa jadi diartikan sebagai makhluk ataupun pekerjaan. Karena jika makhluk yang dituju oleh Katayu hilang, maka perjalanan dan pekerjaan Katayu pun akan hilang di sana. Bukan begitu? Ya. Berarti bisa dikatakan tiga-tiganya berkemungkinan benar. Dan bisa jadi tiga-tiganya saling berkaitan di sana. Berarti benar Pak? Ya. Oke, kita ke poin selanjutnya, Milo. Kebun nanas ditepas orang. Di poin sini sebenarnya kami yang saling kebingungan. Nanas. Sepanjang perjalanan hidup saya baru mengartikan sebuah pohon nanas. Yang saya tahu, yang saya ingat waktu kecil dapat pelajaran nanas itu pitik walik sama pohon. Yang artinya buah nanas ayam. Buah nanas. Pitik walik itu buah nanas. Artinya buah nanas. Dan pitik itu artinya anak ayam. Mungkin saja banyak anak yang dibunuh, ditebas. Ayam. Ini yang saya bingung di sini. Pitik walik sama kebon itu adalah paribasa. Ya, Betul. Tetapi kita bisa mengambilnya sedikit dari paribasa itu. Dari yang saya terka atau jawaban dari pikiran saya, yang dimaksud kebun nanas, bukankah kebun nanas adalah sekumpulan pohon nanas? Ya. Lebih dari satu, bahkan banyak bisa dikatakan seperti itu di sana. Ya. Akan tetapi nanas di sini tidaklah sejatinya nanas. Ya, karena itu santai Pak. Yang bisa saya pelajari, coba kisah perhatikan. Bukankah buah nanas terlihat seperti kepala yang memakai mahkota? Pada conggokan. Bukan begitu? Iya, benar. Setuju? Setuju. Di sini saya tidak memastikan apakah itu mahkota ataukah pelindung kepala, atau bisa jadi dua-duanya. Akan tetapi yang dimaksud di sini jumlahnya sangatlah banyak. 10.000. Berarti di sini ada pertumbuhan darah maksudmu? Ya. Karena kebun nanas yang dimaksud atau sekumpulan makhluk yang dimaksud itu ditebas, maka kata lainnya adalah peperangan. Bukan begitu. Baik. Akan tetapi yang belum bisa saya dapatkan jawabannya,
apakah peperangan ini seimbang atau tidak? Bagaimana bisa satu kebun nanas bisa rata semua? Nanti bisa kita dengan kesimpulan itu. Selanjutnya makhluk jahat pembela keburukan, berarti si pelaku kejahatan itu ya, Ya, yang menebas gitu. benar. Terus selanjutnya itu hilang banyak air, dan kami simpulkan kehidupan banyak yang hilang, bersedih atau menangis. Betul sekali. Kehidupan banyak yang hilang. Mungkin saja air adalah sumber kehidupan, bukan seperti itu. Ya, Cara berpikirmu di sana. ya betul. Akan tetapi pada saat kata yang mengucapkan kehilangan banyak air, bisa kita perhatikan wajahnya menunjukkan kesedihan. Mungkin keduanya benar, akan tetapi yang lebih meruncing adalah kesedihan di sana. Itulah gambaran perasaan kata itu. Berarti ada sangkut pautannya dengan kata lain dengan 1000 pohon nanas itu, 10.000 pohon nanas itu ya. Apa ini, ada apa ini? Ya, perasaan buruk. Memang begitu juga yang saya rasakan di sana. Selanjutnya bilang bisa saja mati, bisa saja masuk jurang, bisa saja dimakan kucing. Jadi kesimpulannya kami itu memastikan tidak tahu pasti penyebabnya itu apa. Pintar sekali. Cerdas sekali. Terima kasih. Ya, bisa disimpulkan bahwasanya kata yang sendiri pun tidak mengetahui alasan yang pasti kenapa hal itu bisa terjadi. Maka dia mengabarkan dengan kata yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seekor kuda dimakan kucing? Lalu macam apa itu? Bandung nanas. Terus yang nomor 8 itu kuda tidak bisa dibeli lagi. Itu kami yang namanya tidak bisa dibelikan nyawa. Nyawa. Ya, memang benar. Di mana kita bisa mencari nyawa? Di mana bisa kita membeli nyawa? Tidak ada gantinya. Selain Sang Pencipta yang maha memiliki segalanya. Ya. Yang nomor 8, nanas ditepas menggunakan gaman. Berarti tafsiran kita berubah. Nanas artinya sebuah kepala, mahkota yang bermahkota, ditepas menggunakan senjata. Benar sekali. Akan tetapi kata Yun di sini menekankan tentang senjata itu. Bukan begitu? Iya. Gaman. Betul. Berarti kisah perlu mencari tahu terlebih dahulu apa sebenarnya gaman itu. Apa senjata yang digunakan untuk menebas nanas-nanas itu. Tadi sih sempat menggambarkan orangnya berdiri gitu. Oh, beliau nggak tahu. Maksudnya apa loh sampai kapan? Untuk saat ini saya belum mengetahuinya, karena baru saja tadi katanya mengatakannya, dan baru saja tadi saya mendapatkan beritanya. Mungkin secepatnya akan saya cari tahu berita tentang senjata itu. Dan yang terakhir ini bilang 10.000 pohon nanas. Ya, Berarti kan support pasukan. 10.000 saya pikir sudah sangat banyak untuk dikalahkan ataupun ditebas. Itu hal yang sangat sulit, akan tetapi di sini kenyataannya seperti itu bisa. Baiklah. Sebenarnya di sini saya tidak ingin menyimpulkan, karena kesimpulan ini sangat baik untuk didengar. Tapi saya mau bertanya dengan Bilo, jika memang di sini ada pertumpahan sebuah darah, Tidak ada sebuah. Saya pikir semua itu banyak di sana. terus yang ada kaitannya dengan kata ini, Tujuan. terus siapa sebenarnya yang terjadi? Apakah makhluk itu benar-benar mengenalku? Kok bisa sampai kata ini itu mengatakan kepadaku? Kata ini mengatakan perjalanan
Perjalanan yang dimaksud adalah perjalanannya dan perjalanan kalian. Itu sudah pasti berkesinambungan dengan kalian. Pangeran Saruca. Maksudnya gimana Mas? Punya jadi maksudnya ditawan kan bisa? Iya benar. Maka dari itu alasan saya tidak ingin menyampaikan kepada Kisana, karena itu sangat pahit untuk didengar. Tapi ini belum pasti ya kita. Banyak Ini hanya tekanan, akan tetapi tekanan ini menyimpulkan hal yang buruk di sana. baiklah. Doa yang terbaik semoga Allah menjaga Pangeran Saruca di sana. Amin. Saya terus mendoakan di sana. Ya. Sebelum puji. Bila mengikuti apa yang kita tafsirkan, mungkin saja musuh yang akan dihadapi sangatlah luar biasa. 10.000 hanya lepas dengan satu senjata. Masa sih ya? Saya hanya berpesan pada Kisana, berhati-hatilah. Sungguh